Uzbekistan. Uzbekistan. Apa kabarnya, Alen? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, udah siap. Baik dan bahagia selalu. Bahagia selalu, harus Iya, dong. Harus bahagia terus, sehat terus. Dan amin. untuk Sanggar Sastra malam hari ini, seperti biasa bisa bergabung di channel YouTube kita juga di RRI Palembang ya. Terus juga di Zoom meeting yang udah di sounding bersama teman-teman Sanggar Sastra seluruh Indonesia bahkan dunia. Bener, Alen? Iya, betul Udah sekali. siap atau Sudah siap? mesti langsung serahkan kepada Alen untuk membawakan acara Sanggar Sastra untuk malam hari ini? Silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan sahabat pecinta sastra dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Alen Delon tentunya di acara kesayangan kita ya, Sanggar Sastra di edisi hari ini 13 Desember 2021. Sahabat pecinta sastra, Sanggar Sastra persinggahan karya tunas-tunas muda pecinta sastra. Dan sebagai pendiri Sanggar Sastra yaitu almarhum Buya Dr. Andes Haji Zainal Abidin Hanif dengan pengasuh Sanggar Sastra saat ini deklamator Muhammad Bayu Ramadan dan juga bersama deklamator deklamatris Sanggar Sastra RRI Palembang. Sahabat pecinta sastra, apa kabarnya? Semoga sahabat sastra dalam kondisi sehat walafiat. Tentunya juga kami akan mempersembahkan rangkaian puisi untuk menemani istirahatnya sahabat pecinta sastra ya. Jadi sahabat sastra yang ingin bergabung kami nantikan di 0711369977 atau sahabat sastra pun bisa mengirimkan karya puisinya melalui nomor WA Pro 1 di 082179279090. Puisi kiriman dari Sanggar Sahabat Sastra akan dibacakan oleh deklamator deklamatris Sanggar Sastra tentunya. Dan juga saat ini kami sudah menerima kiriman puisi ya. Ini dari deklamator senior kita, siapa lagi kalau bukan Om Z Anarasinga. Ini sebenarnya puisinya dikirim di Senin belakang ya, tapi belum sempat kita putar. Insya Allah hari ini akan kita putarkan untuk semua sahabat pecinta sastra. Puisi yang berjudul Bukan Dokter Biasa nanti akan kami persembahkan. Tapi sebelum kami persembahkan untuk semua sahabat pecinta sastra, kami informasikan ya, deklamator-deklamatris Sanggar Sastra yang ingin bergabung melalui link Zoom kita tadi sudah di-share juga ya di grup Sanggar Sastranya. Silakan bergabung bersama kami. Kami nantikan partisipasinya. Kita akan mendengarkan rangkaian puisi kalau nggak salah di hari ini puisinya deklamator Om Julius ya. Om Julius Marbe, kami nantikan partisipasinya Om Julius biar nanti kita langsung putarkan rangkaian puisi-puisi dari Om Julius Marbe dan juga deklamator-deklamatris Sanggar Sastra yang lain. Baik sahabat pecinta sastra, sembari menantikan partisipasi dari semua sahabat pecinta sastra dan juga partisipasi dari deklamator-deklamatris lainnya, kami persembahkan dulu dua rangkaian puisi ya. Puisi yang berjudul Bukan Dokter Biasa, karya dari deklamator ZA Narasinga dan juga nanti akan dirangkai kembali dengan puisi yang berjudul Hidayah Pun Enggan Singgah karya Nina Gartina yang akan dibacakan oleh deklamatris Alen Delon. Sahabat pecinta sastra dari ruang siar kami ucapkan selamat mendengarkan.
Hidayah pun enggan singgah. Karya Nina Garatina. Tertipu angan-angan panjang, hisap diri. Sebelum tiba mati dan diri minta kembali. Mengapa ayat-ayat ini pergi dari hati? Berlalu begitu saja setelah ku dengar. Juga ku baca. Dosa ini, ya dosa ini. Begitulah hidayah enggan untuk singgah. Bagaimana ini? Yakin mau terus bagaimana? Beribu tanya terus mendera, menerawang angan pada masa dan dosa. Berharap setiap detik terbukanya hati. Terpatri. Terpatri diri terus diperbaiki. Duhai yang
Mungkin ada lagi nih deklamator-deklamator Sanggar Sastra yang ingin bergabung? Belum ada ya? Baik. Sembari menantikan partisipasi dari deklamator-deklamatrice yang lain, kami mencoba mengulas dulu ya. Mengulas puisi tadi yang saya bacakan yang berjudul Hidayah pun enggan singgah. Tadi di bait pertama ada tertipu angan-angan panjang, hisap diri sebelum tiba mati, dan diri minta kembali. Mengapa ayat-ayat ini pergi dari hati? Berlalu begitu saja setelah ku dengar juga ku baca. Kalau dilihat dari bait yang pertama ini ya, ini maksudnya begitu banyak ayat yang dibaca atau mungkin yang dihafal, namun berlalu begitu saja tanpa berbekas. Mungkin kita paham ya akan maknanya, namun kita abaikan dalam prakteknya dalam kehidupan. Jadi memang begitu berat untuk mengatakan atau mungkin mengamalkan dan juga dari puisi ini ya, seperti yang di bait yang kedua juga nih, ada dosa ini, ya dosa ini, begitu hidayah enggan untuk singgah, bagaimana ini, yakin mau terus bagaimana, beribu tanya terus mendera. Kalau dari kalimat bait yang kedua yang bisa kami artikan ya, jadi semua ternyata karena dosa, ya. Jadi si penulis ini merasa dia tahu atas kesalahan yang dia perbuat, dosa yang sudah dia lakukan ya. Jadi begitu bebalnya diri, dia sudah tahu dia salah, dia tahu dosanya apa, tapi masih ingin melakukan satu dosa atau mungkin satu kesalahan itu. Padahal Allah dengan ayat-ayatnya yang begitu agung, banyak mengingatkan, dan Allah dengan Rahman dan Rahimnya banyak juga memberi tuntunan, namun kita masih juga suka ngeyel ya ini manusia ini ya. Apalagi dengan ayat-ayatnya Allah sudah memperingatkan kita, sudah memberitahu tuntunan hidup yang baik itu harus bagaimana. Tapi kita masih memilih dan memilah ayat mana yang sesuai dengan nafsu dan juga mana yang tidak sesuai. Kita banyak mengambil ayat yang menyenangkan syahwat diri dan juga tidak memperdulikan ayat-ayat yang seolah-olah akan menyusahkan kita. Jadi setelah segala tanya jawab, mengapa kita susah menjalankan apa yang dibaca dari Al-Quran? Jawabannya adalah dalam diri bahwa kita banyak dosa, bergelimangan dalam lumpur kemaksiatan, jauh dari ketaatan, lalu harus bagaimana? Nah, jadi di sini makanya si penulis pun bertanya-tanya, mengapa hidayah pun enggan singgah? Jadi intinya dari puisi yang ditulis oleh penulis ini, kita harus mengintrospeksi diri, kesalahan apa dan dosa apa yang sudah kita perbuat. Kalau kita sudah tahu nih, oh ini salahnya saya apa, kesalahan saya apa. Cobalah untuk memperbaiki diri dengan ayat-ayatnya Allah tadi ya, mendekatkan diri kepada Allah dan belajar untuk menghindari kesalahan atau dosa yang hal-hal yang tidak disenangi sama Allah, hal-hal yang dibenci sama Allah dan hal-hal yang menjadi larangan oleh Allah untuk memperbaiki diri kita sendiri dan juga bisa menambah ketaatan kita agar kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja ya ulasan yang bisa saya ulas yang bisa saya berikan untuk semua sahabat pecinta sastra. Sudah adakah yang bergabung? Om Rian sudah terhubung? Iya, Assalamualaikum Om Rian. Deklamator Om Rian, bisa mendengar suara saya? Oke, Om Rian mungkin mic-nya ya, itu masih di mute itu Om Rian, boleh tolong jangan di mute dulu, jadi bisa kita ngobrol-ngobrol bareng atau mungkin Om Rian juga sudah siap dengan puisinya yang akan dibacakan untuk semua sahabat pecinta sastra. Deklamator Om Rian bisa mendengar saya? Bisa. Oh iya. Oh, aduh ini saya bukan manggil Om ya, ini manggilnya apa nih? Mas atau Abang? Mas saja. Siapa? Mas saja nggak apa-apa. Mas aja, baik Mas Rian. Aduh, nampakkan dirimu dong.
Mas Rian. Iya. Ya, nah oke. Karena kan ini acara siaran Sangga Sastra kita live di YouTube RRI Pro 1, jadi tolong wajahnya ditampakkan. Nanti tampak hilang, tampak hilang, tampak hilang. Kalau orang nonton YouTube-nya RRI Pro 1 bingung ini kemana, kok cuma satu ini penyiarnya. Baik Mas Rian, menghilang Iya. lagi kah? Ya, Mas Rian sudah siap belum dengan puisinya Mas Rian? Siap, Mbak. Siap. Puisinya berjudul apa? Puisinya berjudul Bulan Menggantung di Langit Sumatera. Bulan Menggantung di Langit Sumatera. Karya siapa? Karya saya sendiri, Mbak. Waduh, luar biasa. Baik, sahabat pecinta sastra, simak puisi persembahan kami. Ada bulan menggantung di langit Sumatera. Bersama angin dan dingin yang sunyi. Aku dalam perjalanan pulang setelah lama mencari. Besi-besi roda melaju pelan, penuh kehampaan. Menangkap semua kejadian pelan di pinggir jalan kenangan. Ada bulan menggantung di langit Sumatera. Bulan yang menceritakan kisah-kisah yang selesai tanpa dimulai. Kisah tentang jiwa yang tidak mencari, tapi dipertemukan. Tentang manusia yang dipertemukan lalu kehilangan. Tentang kehilangan yang membawa pergi semua kebahagiaan. Ada bulan menggantung di langit Sumatera. Bulan muram yang menimang banyak kemungkinan. Mungkin di dunia lain yang sempurna, kita masih akan tetap bersama. Mungkin di tempat lain, tempat di mana manusia bisa menerima semua cinta. Mungkin dengan bulan yang lain, manusia akan tahu bahwa cinta ialah cinta. Ada bulan menggantung di langit Sumatera. Bulan yang harus menelan kenyataan. Kenyataan yang mungkin di dunia lain kita akan tetap bahagia. Tapi di dunia ini, kita dipertemukan untuk menjemput kehilangan. Dah, Mas. Baik, terima kasih Mas Rian. Tadi judul puisinya Bulan Menggantung di Langit Sumatera. Aduh, Mas Riannya langsung hilang lagi nih. Baru aja mau diajak ngobrol. Mas Rian bisa menampakkan kembali? Mas Rian, Bisa. ini kira-kira puisi maksud tujuan atau mungkin makna dari puisi yang kamu buat ini apa nih kalau boleh tahu? Apa yang ingin kamu sampaikan untuk pendengar? Dari puisi yang berjudul Bulan Menggantung di Langit Sumatera. Ini sebenarnya puisi tentang percintaan lah, Mbak. Curhat Ah, kamunya. tapi bukan saya, ini tuh ada seorang teman yang bercerita gitu. Oh, Nah, jadi teman kamu bercerita, terus kamu rangkaikan menjadilah sebuah karya puisi, seperti itu? iya, iya. Oh, oke, kalau berarti kalau gitu saya boleh dong dibuatin puisi nanti Senin mendatang? Boleh, Mbak. Boleh ya, pokoknya nanti Senin mendatang Mas Rian harus kembali ikut di siaran Sangka Sastra dan membacakan satu puisi untuk saya ya. Bukan membacakan saja, tapi menulis puisi khusus untuk saya. Oke Boleh. Mas Rian ya, boleh ya. Baik, terima kasih Mas Rian. Jangan diputus dulu. Kita masih, apakah ada deklamator-deklamatrice yang bergabung? Belum ada? Baik, kalau deklamator-deklamatrice Sanggar Sastra belum terhubung, nampaknya saya sendiri yang akan membacakan puisi untuk semua sahabat pecinta sastra. Malam ini saya baca puisi yang mana ya? Ini banyak sekali puisinya. Saya mau baca puisi yang ini deh ya. Puisi yang berjudul Doa, karya dari Hairil Anwar untuk semua sahabat pecinta sastra. Doa, karya Hairil Anwar. Kepada pemeluk teguh. Tuhanku,
Dalam termenung aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Cahayamu panas suci, tinggal kerlip lilin di kelam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk, remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk. Aku tidak bisa berpaling. Ya Ome. Ketika engkau bersembahyang, karya M.H. Ainun Najib. Ketika engkau bersembahyang, oleh takbirmu pintu langit terkuakkan. Partikel udara dan ruang hampa bergetar. Bersama-sama mengucapkan Allahu Akbar. Bacaan Al-Fatihah dan surah membuat kegelapan terbuka matanya. Setiap doa dan pernyataan pasrah membentangkan jembatan cahaya. Tegak tubuh alifmu mengakar ke pusat bumi. Ruku lam badanmu memandangi asal usul diri. Kemudian mim sujudmu menangis. Di dalam cinta Allah hati gerimis. Sujud adalah satu-satunya hakikat hidup. Karena perjalanan hanya untuk tua dan redup. Ilmu dan peradaban takkan sampai kepada asal mula setiap jiwa kembali. Maka sembahyang adalah kehidupan ini sendiri. Pergi sejauh-jauhnya agar sampai kembali. Badan diperas, jiwa dipompa tak terkira-kira. Kalau diri pecah terbelah, sujud mengutuhkannya. Sembahyang di atas sajadah cahaya. Melangkah perlahan-lahan ke rumah rahasia. Rumah yang tak ada ruang, tak ada waktunya, yang tak bisa dikisahkan kepada siapapun. Oleh-olehmu dari sembahyang adalah sinar wajah. Pancaran yang tak terumuskan oleh ilmu fisika. Hatimu sebar, sabar mulia. Kaki seteguh batu karang. Dadamu mencakrawala seluas arasy 99. Sahabat pecinta sastra, tidak terasa ya kita sudah di penghujung acara Sangkar Sastra pada malam hari ini di edisi Senin 13 Desember 2021. Aduh, nampaknya di malam hari ini saya siaran Sanggar Sastranya terasa sepi sekali ya. Beda sekali dengan Senin ke belakang. Itu ramai sekali deklamator-deklamatrice, tidak apa-apa. Mungkin lagi pada sibuk, mudah-mudahan di episode Senin mendatang deklamator-deklamatrice dan juga semua sahabat pecinta sastra bisa ikut bergabung siaran ya bersama saya tentunya di acara Sanggar Sastra. Dan juga terima kasih tadi yang sudah menemani saya ada Mas Rian. Mas Rian, saya tunggu ya puisi untuk saya. Saya tunggu di episode Senin mendatang. Dan juga sahabat pecinta sastra yang ingin karya-karya puisinya dibacakan di siaran Sanggar Sastra bisa langsung kirimkan karya puisi sahabat pecinta sastra ya di nomor WA Pro 1 di 082179279090 atau sahabat sastra bisa mengirimkan karya puisinya ke sekretariatan kami di Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang.
Sahabat pecinta sastra, orang yang menyebarkan salawat di antara umat manusia atau mengingatkan orang yang untuk bersalawat kepada Rasulullah, insya Allah dia akan menjadi orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Saya Alen Delon, beserta deklamator deklamatrice Sanggar Sastra, mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan insya Allah kita akan berjumpa kembali di episode Senin mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.